إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى رضوانه وأنعم على المرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين بسبيل الله وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا عبد القادر الجيلاني ثم سيد الشيخ نووي البانتان ثم إلى جميع umur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minin masyarikil adil maghribiha bari khusus abana wa ummatana wa satidatan khususan Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wasihhum wa'adhilhum wajhal al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah manawi aya nu kirang sehat urang doakeun insyaallah berkah talabul ilmi damang desa bihara-biharina. Allahumma rabban nasi azimil basa ishbi anta syafi la shifa illa shifa wa shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana min al-mustajib. Kita melanjutkan bahasan masih tersisa sedikit lagi pasal fi auqatis sholatil maktubah yang menjelaskan tentang waktu sholat fardu. Kita baca dulu matannya, nanti kita lanjutkan syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, satu pasal fi auqatis sholawatil maktubati, bab yang menjelaskan tentang waktu sholat al-maktubah yang diwajibkan, yang dipardukan. Auqatus sholati khamsatun, waktu sholat khamsatun ada 5. Awalu, yang pertama, waktu zuhri, waktu zuhur, zawalu syamsi, tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu zuhur, masiru zilli syai'i mithlahu, apabila bayangan suatu benda sama sepertinya, ghaira dzillil istiwa'i, yang bukan bayangan istiwa. Wa awwalu waqtil asri, dan awal waktu asar, idza sara dzilli kulla syai'in mithlahu, apabila bayangan suatu benda sama sepertinya, wazada qalilan. Nah ini Pak. Jadi waktu asar itu zada qalilan. Jadi bayangannya itu lebih panjang dari benda, qalilan sedikit saja.
Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu asar inda ghurubi syamsi, waktu terbenamnya matahari. Nanti suatu saat maka listrik pare batu baterai teu aya gitunya, itu akan datang akhir zaman. Jantan bukan internet juga nanti awal akhir mah tidak ada Pak. Sedangkan kewajiban sholat tetap. Makanya kenapa punten Pak sebentar, Nabi menyuruh kita untuk berkuda, kemudian berapa lagi? Berpanah, kemudian apa lagi? Berenang. Karena alat-alat teknologi nanti akhir zaman dan umat Islam tetap harus berjuang. Gitu kan, menjadi satu isyarat kan, berkuda, berpanah, berenang itu harus bisa. Gitu. Karena kecanggihan teknologi ya akan musnah nanti Pak. Makanya kan akan datang akhir zaman Quran itu hanya sebatas apa? Ya tulisan lembaran. Nah, itulah dia. Jadi ada ya mah waktu sholat aya mah gampang kan ngadangukeun adzan gitu nya. Gitu. Nah, bisa saja nanti suatu saat akhir zaman alat teknologi paling gitu Pak ya. Nah itu jadi penting sekali nih kita ilmu tentang menentukan waktu sholat. Lanjutkan. Wa awal waktul maghrib, adapun waktu maghrib awalnya ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu maghrib ghurubus syafaqil ahmar, terbenamnya awan merah. Wa awal waktil isya, dan awalnya waktu isya ghurubus syafaqil ahmar, terbenamnya awan merah. Wa akhiruhu, dan akhirnya tulu'il fajri shadiq, terbitnya fajar shadiq. Nanti di sarahnya akan dibahas fajar shadiq. Nanti ada fajar shadiq, ada fajar kidhib Pak. Nah, jadi ada matahari jujur, ada matahari bohong. Fajar shadiq itu ya. Ada fajar kidhib. Wa awal waktu subhi, dan awal waktu subuh tulu'il fajri shadiq, terbitnya fajar shadiq. Wa akhiruhu, dan akhirnya tulu'u syamsi, terbitnya matahari ya. Al asfaku, awan-awan mega, salah satu ada 3. Jadi mega itu ada 3. Ahmarun, satu awan merah, wa asfaru, kedua awan kuning, wa abyadu, dan ketiga awan putih. Al ahmaru, awan merah, maghribun, itu menandakan waktu maghrib. Wal abyadu, dan awan putih, wal asfaru, dan awan kuning, isyaun, itu menandakan waktu isya. Wa yundabu, dan disunahkan takhiru sholatul isya'i, takhiru sholatil isya'i, mengakhirkan sholat isya, ila ayyagi basyafakil sopri wal abyadi. Asfar ya, mohon, ila ayyagi basyafakil asfar wal abyad, hingga terbenamnya, tenggelamnya awan kuning dan awan putih. Nah, jadi disunahkan untuk mengakhirkan sholat isya hingga terbenamnya awan kuning dan awan putih. Nah, jadi disunahkan, kita akhirkan. Nanti akan dibahas di sarahnya. Kemarin baru waktu zuhur, sekarang kita melanjutkan waktu asar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'na bihi fid dharain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wamsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa awal waktil asri, dan awal waktu asar, idza sara dhilli kulla syai'in mislahu, jika bayangan suatu benda mislahu, sama sepertinya, wa zada qalilan, bayangan tersebut tentu lebih panjang sedikit dibanding benda yang menjadi ukuran. Nah, jadi bayangannya harus lebih panjang dari suatu benda, itu sudah masuk waktu asar. Jadi kalau sama itu akhir waktu zuhur gitu. Tapi kalau sedikit lebih panjang bayangan tersebut dari benda yang ditentukan, mungkin pulpen gitu Pak ya, kan suka ada bayangan.
gitu ya. Bayangannya itu waktu asar harus lebih sedikit katanya. Qalilan wa akhiruhu, dan akhirnya waktu asar ghurubus syamsi, terbenamnya matahari gitu. Janten upami kanggo ayeuna mah kantenan gampil pisan gitunya, kanggo ngantosan jeung nangtoskeun waktos netepan teh tingong kangong we nya. Tingong kangong kan awal waktu duhur kan nyati adan ka adzan, berarti menandakan awal dan akhir gitu. Walaha sab'atu auqatin, waktu asar itu sab'atu auqatin, ada 7 waktu. Sama kemarin juga enggak, waktu duhur sitatu auqat, nah ada 6. Kalau sekarang waktu asar itu sab'atu auqat, ternyata lebih banyak juga ya. Waktu asar itu sab'atu auqat, ada 7 waktu. Al-awwalu, yang pertama waktu fadilah. Kemarin Bapak sudah ada bayangan apa sih itu waktu fadilah, kemudian waktu ikhtiar, waktu jawabnya kita terangkan lagi. Al-awwalu, yang pertama waktu fadilah. Nah, pada waktu asar itu dibagi 7. Yang pertama ada dikatakan di sini waktu fadilah, yaitu waktu utama. Wahwa, waktu fadilah itu min awalil waqti ila nisfi mislahu takriban ba'dal masal al-madi fi waqti duhri. Waktu fadilah itu adalah awal waktu sampai ila nisfi mislahu takriban, kira-kira jaraknya itu sampai setengah. Berarti kalau sekarang waktu asar jam berapa Pak? Jam 3 lewat 10 ya. Jam 3 lewat 10 berarti setengah dari jam 3. Waktu gurubnya jam berapa? Jam 6. Jam 6 kurang 10 kalau tidak salah sekarang ya. Jam 6 kurang 10 kan sudah maghrib Pak ya. Nah, berarti waktu fadilah itu adalah sampai setengah berapa Pak? Setengah 5 ya. Nah itu waktu fadilah. Nah jadi setengahnya takriban nisfah. Jadi jika dalam suatu bayangan tersebut waktunya adalah setengah, itu disebutkan dikatakan waktu fadilah. Berarti sampai setengah 5 ya kan, jam 4, jam 5, jam 6, 3 jam. Ya 1 jam setengah lah diperkirakan. Kalau nisab itu apa? Setengah. Jika diukur dalam bayangan apa? Suatu benda. Nah, itu. Ba'dal masalah al-madi fi waqti dhuhri, sebagaimana yang sudah disebutkan contoh dulu pada waktu zuhur. Nah itu. Yang pertama adalah waktu fadilah. Janten upami tabuh opat langkung saparapat netepan masih waktu fadilah tidak Pak? Masih waktu fadilah. Mungkin ya waktu fadilah sampai jam 4 lebih seperempat mungkin. Kalau dikategorikan nisab, kan di sini dikatakan ila nisbi mislahu takriban, sehingga bayangan itu setengah dari apa? Dari benda sepertinya gitu. Nah, itu dikatakan waktu fadilah. Wasani, dan yang kedua adalah waktu ikhtiar, yaitu waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu payastamiru ya ila masiri dhili mislaihi ghaira dhillil istiwa in kana indahu zilun. Waktu ikhtiar itu dari setelah nisab setengah itu berlanjut sehingga bayangan suatu benda itu mislaihi, 2 sepertinya. Jadi memang ya kalau 2 sepertinya bayangan itu, jika bayangan itu adalah, jika benda yang diukurnya adalah 1 jengkal, maka mislaihi harus 2 bayangan sepertinya, berarti menjadi 2 jengkal bayangan tersebut. Nah itu dikatakan waktu ikhtiar ya, jam 5-an lah. Itu kalau jika bayangan suatu benda itu bayangannya adalah 2 sepertinya dari benda yang menjadi ukuran ya. In kana indahu zilun, tentu jika memiliki apa? Zilun, bayangan. Nah itu yang kedua waktu ikhtiar. Wasalis, dan yang ketiga adalah waktu jawaz bila karohah ya, waktu jawaz, waktu boleh bila karohah, tapi tentu tidak tidak makruh. Tidak makruh. Payus tamarra, maka berlanjut
dari waktu tersebut tadi mislaihi dua bayangan sepertinya ila isfirari syamsi sampai apa? Ke kuning-kuningan matahari. Aya geningan palayung koneng gitu, ke koneng-konengan. Tah eta teh waktu jawaz bila karohah. Nah, tanpa makruh berarti di sana juga masih boleh gitu Pak ya. Cuma yang dikatakan masih boleh itu ada elat tidak gitu, sehingga sholat pada waktu isfiror gitu. Kalau elatnya takhir, mengakhir-akhirkan, jadi nanti masuknya ke waktu tahrim Pak. Jadi waktu tahrim itu adalah dari awal waktu sampai sampai akhir waktu, karena dia takhir, mengakhir-akhirkan, berarti kondisinya sudah menjadi masuk waktu tahrim gitu. Jadi kenapa seseorang sholat sampai isfiror ke kuning-kuningan, kalau elatnya takhir, dia mengakhir-akhirkan, tidak ada elat yang lain kecuali ditentukan dan dikatakan menurut syariat, yaitu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu tidak ada elat gitu. Waktu jawaz bila karohah warabi, dan yang keempat adalah waktu jawaz bi karohah. Jadi ada waktu jawaz bila karohah tanpa makruh, ada juga waktu jawaz bi karohatin, yaitu dengan makruh. Payastamira ila qurbil ghurub. Ini dari waktu isfiror mendekati kepada waktu ghurub, waktu terbenamnya matahari, bihaitsu yabqa ma yasau salat, sehingga ada keleluasaan waktu sedikit saja untuk melakukan sholat. Ya waktu hati-hati. Ya kira-kira kalau maghrib jam 6 kurang 10 berarti jam setengah 6. Tapi di sini dikatakan karohah. Kan waktu sholat kira-kira berapa menit Pak? Salat 5 menit. Ya masih cukup kan melaksanakan salat. Cuma di sana adalah karohah. Duhur 5 menit, asar 5 menit. Berarti kali 5 berapa menit, Pak? 25 menit. Kalau kali sebulan salat kita berapa menit, Pak? Berapa jam? Bisa dihitung kira-kira? Ya, kalau umur kita 60 tahun berarti kira-kira salat kita kalau salat 5 menit itu berapa hari mungkin Pak ya? Nah, itu kira-kira ya hampir rata-rata 5 menitan lah itu. Nah itu waktu apa Pak? Waktu jawaz bikarohah. Wal khamis, dan yang kelima waktu hirmah, ya waktu haram. Takhiraha ila ayyabqa minal waqti ma la yasauha. Nah, ini waktu hirmah gitu, waktu haram, yaitu mengakhirkan salat ila ayyabqa minal waqti ma la yasauha, sehingga waktu tersisa tidak ada keleluasaan untuk melaksanakan salat, jadi tercukup gitu Pak gitu. Nah, jadi hanya cukup untuk takbiratul ihram saja atau 1 rakaat ya waktu takhir. Nah, waktu hirmah gitu. Hirmah itu ya waktu haram. Dan yang keempat adalah waktu darurat gitu. Apa waktu darurat? Wa huwa akhirul waqti, yaitu akhir waktu. Ya, waktu tenggelamnya matahari itu disebut waktu darurat. Bihaitsu tazulal mawani, sehingga hilangnya al-mawani itu ya larangan-larangan, wal baqi, dan yang tersisa minhu qadrat takbiratul aksar, qadrat takbirah aksar. Ya hanya sekedar dia mampu mengucapkan kalimat takbir aksar atau lebih dari itu. Ya bisa takbir dengan Fatihah saja mungkin. Itu dikatakan waktu darurah. Wasabi, dan yang ketujuh waktu udzur. Waktu uzur, waktu udzur itu wahwa az-zuhru, yaitu zuhur, liman lam yajma jam'at takdim, bagi mereka yang menjama, yang bisa dikatakan dengan jama takdim. Nah, jadi kan kalau zuhur dengan asar bisa dijama baik jama takdim ataupun jama takhir. Kemudian isya dengan maghrib itu bisa dijama baik jama takdim ataupun jama takhir. Wazada ba'dahum waktul idrak kama taqaddama, dan sebagian ulama mengatakan itu adalah waktu idrak kama taqaddama, sebagaimana yang sudah disebutkan dulu pada waktu zuhur. Nah itu Pak kaitannya dengan
waktu asar. Jadi ada 7 waktu. Satu ada waktu fadilah, kemudian yang kedua waktu khiyar, ketiga waktu jawaz bila karohah, keempat jawaz bi karohah, kemudian yang kelima adalah waktu haram, kemudian keenam waktu darurat, dan yang ketujuh adalah waktu udzur. Nah itu kaitannya dengan waktu asar. Tanu mawi ayeuna mah tos uning kade ulah dugikeun ka nincak ka koneng-konengan minimal ya dina waktu fadilah gitu Pak ya. Elat apapun ya kecuali lupa dan tidur itu mungkin menjadi elat yang menurut syariat diperbolehkan. Nah, selain itu tentu insyaallah bagaimana upami kan durcong gitu Pak ya. Berarti durcong nincak dina waktu apa Pak? Ya nincak waktu fadilah gitu. Mending keneh gancang we mimiti meh jongjon tak urang masuk kadinya Pak. Mending keneh di awal waktu meh naon cenah Pak? Meh jongjon. Berarti salatna teh meh naon? Meh jongjon gitu. Allahu akbar ya, menandakan masih lemah iman Pak ya. Kemudian selanjutnya wa awal waqtil maghrib. Ya, kita selesaikan saja. Wa awal waqtil maghrib, dan awal waktu maghrib ghurubus syams. Ya, terbenamnya matahari. Jadi awal waktu maghrib itu ya ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu maghrib ghurubus syafaqil ahmar. Ghurub terbenamnya awan merah gitu. Walaha sab'atu awqat, sama itu Pak ya. Waktu maghrib juga ada 7 waktu. Waktu fadilah, pertama waktu fadilah. Wa waktu ikhtiar, yang kedua waktu ikhtiar. Wa waktu jawaz bila karohatin, ketiga waktu jawaz bila karohah, tanpa makruh bila karohah itu Pak. Jadi boleh, tidak makruh hukumnya. Wa huwa bi miqdaril istighal bi salatiha wa ma yatlubu ma. Pas salah satuhuna tadkhulu ma'an wa takhruju ma'an. Yang 3 waktu ini waktu fadilah, kemudian waktu ikhtiar, kemudian waktu jawaz bila karohah, ya seukuran kira-kira mampu melaksanakannya, mempersiapkan dari awal untuk persiapan sholat seperti wudhu, seperti kemarin boleh Pak makan sedikit karena panjang usus itu berapa Pak? 18 jengkal ya, 5 jengkal mengesian heula sampai acan tepan deh boleh Pak. Itu istigol sebelum apa? Sebelum sholat. Tidak menjadi masalah. Karena kenapa? Sampai nisab setengah waktu itu masih dikategorikan waktu fadilah. Pas salah satu huna tadkhulu ma'an wa tahruju ma'an, yang 3 ini ya secara bersamaan gitu, mulai awalnya bersamaan kemudian akhirnya pun juga bersamaan. Waktu yang 3 ini yaitu waktu fadilah, waktu ikhtiar, dan waktu jawaz bila karohah. Wa ba'daha, dan setelah itu ila maghribis syafaq, sampai tenggelamnya awan. Jawazu bi karohatin, itu yang selanjutnya adalah yang keempat waktu jawaz bi karohah. Jadi setelah terbenamnya awan itu masuk kepada waktu jawazu bi karohah. Waktu jawaz bikarohah boleh, tapi bikarohah hukumnya makruh. Mura'atun lil qaulil jadidil qail bi anna waqta yahruju bi miqdar istighal biha wa ma yatubulha, sebagaimana waktu jawaz bikarohah setelah terbenamnya awan ini adalah menjaga, menurut pendapat qaul jadid Imam Syafi'i, dia mengatakan yaitu kaitannya dengan waktu jawaz bikarohah. Ini kata Imam Syafi'i, setelah terbenamnya awan boleh di sana Pak bimiqdaril istighali biha wa ma yatlubulha. Meskipun sudah terbenamnya mega, boleh di sana istigol. Istigol itu apa? Ya menyibukkan diri dengan persiapan sholat. Wa waktu hirmah, dan selanjutnya keempat kelima adalah waktu haram. Wa huwa ta'khiruha ila waqtin ma la yasauha. Ya, waktu maghrib juga ada waktu hirmah, waktu haram, yaitu
yaitu takhiroh mengakhirkan sholat maghrib ila waktin sampai waktu layasawa, tidak ada kesempatan lagi untuk melaksanakan sholat ya waktu hirma. Kemudian selanjutnya waktu darurah, waktu udur. Selanjutnya yang ketujuh adalah waktu udur, wahwa waktu isya, yaitu waktu isya liman yajma jam'at takhir, bagi mereka yang menjamak jamak takhir. Masih sama mungkin Pak waktunya mah, keterangannya mah tinggal membedakan waktunya saja. Yang menjadi ukuran adalah apa? Syapak gitu ya, awan, tenggelamnya awan. Nah itu memang ya dari maghrib ke isya berapa lama Pak sekarang? Ya hampir setengah jam gitu, hampir 1 jam. Jadi waktu fadilah kalau jam 6 tadi ya setengah 7 Pak gitu. Berarti kalau jam 7 kurang seperempat itu jawaju bikarohah gitu ya, jawaju bikarohah gitu Pak, jawaju bikarohah gitu. Kalau waktu udzur kaitannya boleh untuk menjama maghrib dengan isya, itu waktu udzur ya, enggak semata-mata dia menjama kalau tidak ada udzur. Nah itu waktu maghrib. Lanjutkan, wa awal waktu isya, dan awal waktu isya guru syafaqil ahmar. Sedangkan waktu isya mulainya adalah tenggelamnya asyafaq al-ahmar ya, awan merah, wa akhiruhu, dan akhirnya tulu'il fajris shadiq. Jadi waktu isya ini sungguh sangat lama sekali Pak, sehingga terbitnya fajar shadiq gitu. Jadi bukan sampai jam 12 gitu Pak ya, sampai terbitnya fajar shadiq. Wahwa apa itu fajar shadiq? Mengapa? Al muntashiru dauhu mu'taridan bil ufuq wa huwa bidommatain ufuq gitu, dengan mendomahkan dua mendomahkan, yaitu pada alif dengan pak, bil ufuq nawahiyas samai min jihatil masyriq, terpancarnya sinar di ufuk timur yang sifatnya apa Pak? Di sini muta'arridun bil ufuk, dawu muntasir yang sifatnya horizontal. Jadi sinar yang memancar tapi sifatnya horizontal, dari bawah ke atas. Itu namanya fajar shadiq min jihatil masrik, dari ufuk timur. Suka kelihatan geringan Pak ya, ada cahaya yang membentang dari bawah ke atas yang sifatnya horizontal, itu dikatakan dengan apa? Fajar shadiq. Jadi sifatnya cahaya itu memancar horizontal gitu. Nah itu namanya fajar shadiq di ufuk timur, bukan di ufuk barat. Di sini dikatakan min jihatil masyriq, jadi kelihatannya di ufuk timur. Wa kharaja bis shadiq al kadhib, dan dari fajar shadiq juga dan bukan termasuk fajar kadhib. Jadi ada fajar shadiq, ada fajar kadhib. Apa fajar kadhib? Wahwa fajar kadhib itu adalah yatlau, cahaya yang memancar mustatilan jihatas sama, mustatilan itu vertikal. Jadi ada garis, ada cahaya horizontal, ada cahaya vertikal. Gimana Pak? Horizontal itu kemana? Ke atas, ke bawah? Horizontal datar ya, mustatilan apa datar, apa vertikal, horizontal. Di sini horizontal, vertikal. Berarti lepas tadi gitu ya. Horizontal, vertikal. Gitulah gitu. Jadi mustatilan itu membentang panjang, itu mustatil. Horizontal ya gitu, berarti abdi nu lepat. Menawi teh horizontal teh kaluhur gitu. Nah gitu. Tadi mata babak bingung nah. Gitu. Mustatil. Gitu Pak ya. Min jihati sama, dari arah langit, kadan bisarhan wa wa'dzibu, seperti katanya buntut adzibu itu ajag, serigala gitu.
Summa ta'aqubuhu dzulmatu ghaliban. Setelah itu hampir rata-rata suasana menjadi gelap gitu Pak. Summa yatlul fajrus shadiq mustatilan. Kemudian terbitlah fajar shadiq mustatilan. Mustatilan itu datar gitu, memanjang, mustatil gitunya, au muntasyiron, atau terpancar sinarnya. Nah itu waktu apa? Waktu isya. Jadi kira-kira sampai jam berapa Pak? Jam 4. Ya masih boleh. Nah, jadi kategorinya adalah fajar apa Pak? Fajar shadiq jam 3 kan masih boleh sholat apa? Ya, Jam 4 Pak ya? Iya boleh, masih. Ya. Sehingga di sini kan ta'aqubuhu dzulmatu ghaliban, sehingga pancaran cahaya tersebut tidak ada. Nah, berarti jam 4 masih boleh. Ya jadi bukan sampai jam berapa Pak? Jam 12 gitu. Karena dulu kan Nabi pun juga dengan para sahabat pernah melaksanakan sholat isya jam berapa? Jam 12 malam. Cuma pada waktu itu jika memang sholat isya dipertahankan terus jam 12 malam, yang berat siapa? Yang berat kita sebagai umatnya, sedang enak-enak pules, diawalkan juga masih kene banyak yang meninggalkan komo upami sasarangan jam 12 gitu ya. Makanya sholat Nabi berjamaah itu kalau para sahabat sudah kumpul. Kebetulan pada waktu itu belum kumpul sehingga ditegakkan sampai jam 12 malam gitu. Nah, kalau kita makan di awal waktu nges kumpul ya sholat, ya komat gitu, gitu ya, anu terkumpul, ya wayak nakakantun gitu ya, gitu, itu, gitu, muntasiran, walah sab'atu awqat, ya waktu isya juga sama sab'atu awqat, ada 7 waktu, waktu fadilah, wa huwa bimiqdari ma yasa'us salat wa ma yata'allaqu biha, ya yang pertama adalah waktu fadilah, ukurannya ma yasa'us salat, ya perkara yang memiliki kekuasaan seseorang untuk melaksanakan sholat, wa ma yata'allaqu biha, dan perkara yang ada kaitannya dengan sholat, yaitu seperti bersih-bersih gitu, ya persiapan sholat. Waktu hiyar yang kedua adalah waktu hiyar ila tamami thulutsil lail awal. Tuh Pak, waktu isya itu adalah waktu hiyarnya sampai sempurnanya sepertiga awal malam. Berarti sepertiga awal malam itu ya kira-kira jam 2:30. Ya betul, 2:30 itu sudah mulai masuk sepertiga akhir sepertiga akhir awal itu Pak ya. Ila tamami sulusil lailil awal, sulusil lail sehingga sempurnanya sepertiga malam awal. Kemudian waktu jawaz yang kedua adalah waktu jawaz bila karohah. Waktu jawaz bila karohah ilal fajril kadib, batas waktunya sampai fajar kadib. Wa waktu jawaz bi karohah, kemudian selanjutnya waktu jawaz bi karohah wa huwa ma ba'dal fajril awal, yaitu setelah fajar awal, hatta yabqa minal waqti ma yasa, sehingga waktu tersisa untuk sehingga ada keluasaan waktu yang tersisa untuk melaksanakan sholat, itu jawaz bi karohah. Kemudian summa waktu hirmah idlam yasaw, kemudian ya waktu haram idalam yasauha, tidak ada keluasaan untuk melaksanakan sholat, ya waktu hirmah. Kemudian waktu darurah wahwa waktu zawalil mawani, hilangnya mawani, wal baqi, dan waktu tersisa qadar takbirah paaksar, yang tersisa hanya seukuran waktu takbir paaksara atau lebih dari itu, ya sampai baca Fatihah mungkin Pak. Wa waktu udzur, dan yang terakhir adalah waktu udzur, sama ini juga 7 waktu, wahwa waktul maghrib liman yajma jam'at takdim. Waktu udzur itu adalah waktu maghrib bagi mereka yang menjama tapi jamaknya jamak takdim. Nah itu Pak kaitannya dengan waktu isya. Wa awal waktu subhi, kita lanjutkan. Wa awal, dan awal waktu subuh tulu'il fajr shadiq. Nah ya,
terbitnya fajar shodiq, wa akhiruhu dan akhirnya tulu syamsi, terbitnya matahari. Walaha sittatu awqat. Waktu subuh ini memiliki 6 waktu. Waktu fadilah pertama adalah waktu fadilah wa huwa bimiqdari ma yasa'us salat wa ma yata'allaqu biha. Ya, seukuran seseorang ada keleluasaan untuk melaksanakan salat, wa ma yata'allaqu biha, dan perkara-perkara yang dipersiapkan sebelum salat seperti bersuci, wudu, mandi. Ya, itu waktu fadilah gitu Pak ya. Wa waktu ikhtiar, dan yang kedua adalah waktu ikhtiar ilal idoah, sehingga memancar. Wa waktu jawaz bila karohah, dan yang ketiga adalah waktu jawaz bila karohah ila dhuhulil hamrah allati qablatul syamsi. Waktu jawaz bi karohah ini adalah hingga nampak kemerah-merahan allati qablatul syamsi, yang terbit sebelum terbitnya matahari. Suka kelihatan kan Pak ya? Itu. Nanti Pak, maaf, setelah waktu sholat nanti kita, ini penting sekali bab selanjutnya, waktu tahrim Pak. Gitu ya, waktu tahrim, waktu haram sholat yang du sababin, yang karena tanpa ada sebab, penting sekali. Ini waktu apa? Waktu subuh. Kemudian waktu jawaz bikarohah, selanjutnya adalah waktu jawaz bikarohah, tapi makruh indal hamroh. Kemerah-merahan, sekarang sudah kemerah-merahan belum Pak? Tertutup awan Pak. Tertutup awan, itu yang menjadi masalah itu kalau tertutup awan. Makanya kalau tidak melihat bulan juga, kalau tertutup awan harus disempurnakan berapa hari katanya Pak? 30 memang jadi masalah juga nih. Iya, gitu ya. Gitu, harus disempurnakan 30. Subhanallah. Waktu jawaz indal himrah, ya ini tatkala kemerah-merahan ila tulu'i syamsi, sehingga waktu apa? Terbitnya matahari. Waktu jawaz bikarohah, ya kira-kira jam 6 kurang berapa? 20 lah. Itu waktu apa? Waktu jawaz bikarohah. Gitu Pak ya, sudah terbit kemerah-merahan. Tapi masih boleh di sana pun juga apa-apa. Melaksanakan sholat subuh, tapi karohah. Karohah itu dibenci. Wa waktu hirmah, dan waktu hirmah waktu haram. Wa waktu darurah, dan selanjutnya waktu darurah. Waktu hirmah, waktu haram. Wa waktu darurah, dan waktu darurah. Wa laisa laha waktu udzur. Ya, sholat subuh itu tidak ada waktu udzur. Li'annaha la tujma'u taqdiman wala ta'khiran, karena waktu duhur itu tidak bisa dijamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Jantan mandiri wayahna tekenging di jamak takdim atau di jamak takhir, subuh dengan apa? Lohor atau subuh dengan isya, tidak boleh Pak ya. Gitu ya. La tujma'u taqdiman wala takhiran. Patah sulu mimma dzakarnahu, maka bisa ditarik kesimpulan dari apa yang sudah disebutkan tadi. Waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, kemudian waktu subuh. Annalikulli sholatin, sesungguhnya setiap sholat sab'atu awqat, memiliki 7 waktu, illa duhur was subuh, kecuali waktu duhur dengan waktu subuh. Gitu Pak. Duhur ada 6, subuh juga ada berapa? Ada 6. Selain itu ada 7 waktu. Itu Pak kaitannya dengan waktu sholat. Tanbih. Kita selesaikan Pak, 5 menit lagi ya. Cetik deh lah. Tanbih. Al-asfaqu salasatun. Asfaq itu awan-awan. Salah satu ada 3 mega. Ada mega berem, ada mega koneng, ada mega putih. Kadek daya megawatinya. Itunya. Awan merah, awan kuning, dan awan putih. Al-ahmar maghrib. Ya, awan merah maghribun. Maghribun itu pada waktu maghrib. Wujudus syafaqil ahmar, adanya mega
mega merah itu huwa istimrar waktu maghrib, berlangsungnya waktu maghrib. Ya, jadi berlangsungnya waktu maghrib itu adalah ditandai dengan awan merah. Wal asfar wal abyad isya, ya, dan awan kuning dan awan putih isyaun, waktu isya wujudahuma huwa dukhulu waktu isya. Ada keduanya, yaitu apa, asfar dan abyad ini menandakan masuknya waktu isya. Qol al-Bajuri wa yalzamu min adami ghaibubah asyabagil ahmar adamu ghaibubatihima, ya, tidak adanya hilangnya awan merah, itu juga sama menandakan dengan tidak adanya awan kuning dan awan putih. Balhuma ghairu maujudaini, ya, tetapi huma keduanya ghairu maujudaini, ya, tidak ada, menghilang. Jadi jika awan merah menghilang, ya, yang keduanya pun juga menghilang. Wayun babu, dan disunatkan takhirus salatil isya, mengakhirkan salat isya, ila ayyagi basapakil asfar wal abyad, hingga tenggelamnya awan awan kuning, wal abyadu, dan awan putih. Khurujan min khilafin, khurujan keluar, pengecualian, min khilafin, dari adanya khilaf, perbedaan paham di kalangan para ulama, min aujabihi, dari kewajibannya. Wa'lam, dan ketahuilah, annal mawaqit, sesungguhnya waktu-waktu salat itu mukhtalifatun, berbeda, bikhtilafil budani irtifaan, ya, di setiap negara itu waktu sholat pasti berbeda, gitu. Jadi tidak sama, gitu. Irtifaan, kadang-kadang lagi naik, faqad yakunu zawal, bisa jadi di tempat yang lain, bibuldanin tuliha bibaladin akhor, sedang tergelincir. Wa asron bi akhoro, wa magriban bi akhoro, bisa jadi di suatu tempat di sini asar, ya, di sana maghrib, atau di sana isya. Ya, jangan jauh-jauh kalau kita mengukur ke mana Pak, lagi umroh ya, ataupun orang yang lagi ibadah haji, dengan Arab Saudi saja bedanya berapa jam? Sampai 4 jam, gitu ya. Ya bisa saja. Mungkin kalau di sini sekarang subuh, kalau di Arab apa? Jam berapa kira-kira? Masih tahajud ya. Gitu ya, masih tahajud, bisa saja, gitu. Nah, jadi di setiap negara itu mukhtalifah, berbeda-beda. Ya, karena kenapa? Naik dan tergelincirnya matahari itu yang membedakan. Bumi yang mengitari matahari, matahari yang mengitari bumi, Pak. Ya, silakan, ini mah ilmu gitu ya. Bumi, ada yang mengatakan bumi yang mengitari matahari, ataupun matahari yang mengitari bumi, gitu ya. Zakarub itu Fathul Habib, sebagaimana yang telah dikatakan dalam kitab Tuhfatul Habib anil madabaghi ala tahrir. Sudah Pak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sering gitu Pak ya, waktu-waktu salat. Jadi ada waktu fadilah, ada waktu khiyar. Kita sudah jangan sampai salat kita kalau tidak ada elat menurut hukum, ya salat di waktu jawaz tapi karohah. Ya minimal masih dalam waktu fadilah. Fadilah itu ya hampir setengah dari perjalanan waktu dari bayangan tersebut, itu masih waktu fadilah, gitu. Tekenging mengakhir-akhir itu tanpa ada elat, karena hukumnya tentu nanti akan menjadi haram. Nah, insyaallah nanti minggu depan kita akan belajar tentang waktu hirmah. Waktu hirmah itu waktu haram sholat, gitu ya. Sholat boleh silahkan, tapi ada ketentuan waktu haram yang tidak boleh untuk melaksanakan sholat pada waktu-waktu tertentu. Insya Allah nanti akan dibahas jelas dalam kitab Kasyifatus saja bahasan selanjutnya. Rupanya itu saja yang dapat kita sampaikan, kita kaji bersama pada kesempatan ini. Semoga kita terus diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي بلغ الوسيلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين.